Oke, assalamualaikum teman Aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung GERD ansetik psikomatis. Oke, teman-teman, di sesi kali ini saya mau jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya tadi ya. Pas saya kerja gitu, saya lihat-lihat ada beberapa komentar yang dari presentasinya lebih banyak gitu ya yang ditanyakan. Nah, jadi di sini saya akan jawab teman-teman ya. Dan buat kalian yang mau bertanya ya tentang seputaran gangguan asam lambung GERD ansetik psikomatis, cara menangani sensasi-sensasinya, silahkan simak dulu video-video saya yang terdahulu gitu teman-teman ya. Karena saya sudah banyak sekali di situ membahas tentang sensasi gangguan asam lambung GERD ansetik psikomatis dan gimana cara menangani sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung GERD ansetik psikomatis. Nah, kalau misalkan kaliannya nyimak dulu ya video-video saya yang terdahulu gitu teman-teman ya, nanti kalian itu akan paham ya. Kalau misalkan kalian paham, kalau misalkan kaliannya mengerti, kalian itu akan mudah menangani sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung GERD ansetik psikomatis. Oke teman-teman, kembali lagi ke topik utamanya ya. Yang pertama teman-teman ya, tadi pertanyaan yang ditanyakan itu sebenarnya sudah ada videonya, mungkin sudah terlalu jauh ya teman-teman, jadi kalian itu males scrollnya. Nah, oke, di season kali ini yang pertama itu tadi BAB masih sedikit. Nah, BAB itu kan hampas makanan teman-teman ya. BAB itu kan hampas makanan. Nah, kalau misalkan BAB kalian itu masih sedikit, coba kalian ingat-ingat teman-teman ya, makannya kalian itu sudah banyak apa belum? Nah, kalau misalkan kalian makannya sudah banyak, terus BAB-nya masih sedikit, berarti kalian ada panas dalamnya ataupun kurang serat gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan kalian makannya baru sedikit ya teman-teman, jadi wajar saja kalau misalkan BAB kalian itu masih sedikit. Nah, karena makannya juga sedikit gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kaliannya makannya sudah banyak tetapi BAB kaliannya masih sedikit, terus kalau misalkan seperti itu, kalian tangani panas dalamnya. Karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD ansetik psikomatis itu sering sekali terkena panas dalam. Bukan sering, tetapi asam lambung dengan panas dalam itu memang kaitannya sangat erat sekali teman-teman ya. Ada asam lambung kita naik, pasti kita ada panas dalam gitu teman-teman. Nah, gimana cara menanganinya? Cara menanganinya perbanyak makanan yang bisa membantu meredakan panas dalamnya, seperti buah-buahan ya, seperti buah naga, buah pepaya, terus rebusan labu siam gitu teman-teman, terus cincau ya, itu bisa membantu meredakan panas dalamnya dan bisa melancarkan pencernaannya gitu teman-teman ya. Terus juga sering minum air hangatnya teman-temannya, sering minum air hangatnya pelan-pelan minimal 8 gelas dalam sehari. Nah, itu kalau misalkan kalian makannya sudah banyak. Lalu kalau misalkan makannya baru sedikit, ya perbanyak makannya gitu teman-teman ya. Itu yang pertama gitu teman-teman ya. Kalau misalkan BAB-nya masih sedikit, ya wajar makannya juga baru sedikit. Kalau misalkan BAB-nya makannya sudah banyak gitu ya. Kalau misalkan makannya sudah banyak, BAB-nya masih sedikit, nah berarti kalian ada panas dalamnya gitu teman-teman. Nah, juga BAB mencret ya. Untuk BAB yang sering mencret wajar ya. Yang pertama ada panas dalamnya juga ya. Mencret juga bisa jadi disebabkan oleh panas dalamnya, karena panas dalamnya dari asam lambung gitu teman-teman. Asam lambungnya selalu tinggi pH-nya gitu teman-teman, ataupun kadar keasamannya selalu tinggi, akhirnya memicu panas dalam dan akhirnya BAB-nya juga mencret gitu teman-teman ya. Kadang saya itu berbusa juga ya, terus apa ya, pokoknya berbentuk banyak air gitu teman-teman. Kadang yang kita konsumsi itu masih berbentuk gitu teman-teman, karena pencernaan kitanya belum stabil gitu. Kalian harus menyadari itu bahwa, dan harus menyadari dan harus menerimanya bahwa pencernaan kalian itu ya belum membaik gitu teman-teman. Harus menerimanya bahwa pencernaan kalian itu belum membaik, asam lambung kalian itu masih stabil, belum stabil gitu teman-teman ya. Nah, itu ya untuk pembahasan BAB ya. Karena sebenarnya sudah ada videonya, tapi ya saya buatkan lagi karena banyak teman-teman yang belum paham tentang pembahasan BAB ini teman-teman ya. Itu jadi untuk segitu saja dulu ya. Kalau misalkan ingin lengkapnya, silahkan cari video saya yang pembahasan BAB teman-teman ya. Di situ lengkap di situ ya teman-teman ya, dari BAB bermacam-macam BAB, intinya di situ lengkap.